Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulkifli Ma'ruf dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 0525930003. Baik, saya akan menjelaskan pemesanan bahan ajar Universitas Terbuka berbasis QGIS. Aplikasi ini dibuat menggunakan teknologi HTML. Kita bisa lihat HTML-nya ini dan CSS Java-nya dan jasa script-nya dan framework-nya QGIS versi 26.14. Selain itu, aplikasi juga menggunakan font EVOS untuk icon, swing alert-nya itu untuk notifikasi modern, serta desain antarmuka modern berbasis tier dan gradient. Tampilan awal aplikasi. Pada bagian awal aplikasi terdapat header utama dengan logo Universitas Terbuka serta judul aplikasi, yaitu aplikasi pemesanan bahan ajar UT. Di bagian header juga terdapat deskripsi singkat mengenai fungsi sistem, yaitu sebagai sistem cerdas untuk pemesanan dan distribusi bahan ajar Universitas Terbuka. Baik, kita bisa masuk dulu menu navigasinya. Baik, kita bisa lihat di sini ada aplikasi pemesanan bahan ajar UT dan logo UT-nya. Di sini ada sistem cerdas untuk pemesanan dan distribusi bahan ajar Universitas Terbukanya. Di sini ada 3 pilihan, yaitu pertama stok bahan ajar, yang kedua tracking delivery order, yang ketiga pemesanan bahan ajar. Dan stok bahan ajarnya kita bisa lihat pantau ketersediaan secara real time dan melakukan aksi cepatnya, yaitu total itemnya yaitu 6 dan manifest portion yaitu 3. Pencarian dan filternya itu kita bisa gunakan, misalkan kita lihat kita misalkan ketik 3, dan UT daerahnya itu kita bisa pilih Makassar, dan kategorinya itu kita bisa pilih MK pilihan, dan kondisi stoknya itu kita bisa masuk di KT, CVT atau KT sama dengan 0. Kita tulis sortirnya, yaitu misalkan kita tulis stok. Kita bisa lihat di sini ada, kita misalkan tambah data, bisa juga ditambahkan data. Di sini juga ada, kalau bisa juga kita lihat yang sudah saya buat, yaitu kode FISIP 4001, nama MK-nya dasar fisiologi FISIP 4001, kategorinya MK pilihan, UT daerahnya yaitu Makassar, lokasi raknya R2 C1, harga 55.000, stok 2 buah, CVT 8 buah, status minipis, aksi kita bisa edit dan bisa menghapusnya juga. Dan tracking delivery ordernya itu kita bisa lihat tracking dan prosesnya lacak, dan prosesnya berdasarkan nomor atau NIM mahasiswa secara instan. Kita bisa lihat, misalkan kita tulis misalkan NIM lah, kita contoh misalkan 0525993, kita cari tidak ditemukan, tapi kita bisa juga bisa tambah NIM DO, misalkan NIM mahasiswa kita bisa tambahkan juga, misalkan dia belum ada muncul 0525993, nama mahasiswa misalkan Muhammad Zulkifli. UPBJ nya kita pilih Makassar, ekspedisinya
paketnya yaitu JNT reguler 3 sampai 5 hari. Pilih paketnya itu kita bisa tentukan paketnya di sini. Kita bisa paket 1 atau paket 2, paket 3. Di sini bermacam-macam paketnya. Jadi saya pilih yang paket IPA dasar saja. Dan tanggal kirimnya kita bisa ubah di sini sesuai dari yang kita mau. Misalkan 2000 kita ubah saja 2025. Kita misalkan 2020 Oktober. Total harga 140. Kita bisa simpan DO. Ternyata berhasil. Di sini kita bisa lihat Muhammad Zulkifli Ma'ruf 052993003 ekspedisi JNT reguler 3 sampai 5 hari, paket P002 progres perjalanan yaitu 2905/2026. Kita pesanan dibuat di aplikasi. Dan di sini ada pemesanan bahan ajar. Order bahan ajar itu kita pilih bahan ajar. Kita pilih bahan ajar saja. Kita pilih bahan ajar misalkan pengantar manajemen, kita pilih satu. Dan misalkan prioritas kirim di kita proses pesanan berhasil. Di sini sudah ada tampilannya. Di sini reward pesanan terbarunya pengantar manajemen 12 ORD 178005 9 Pampam triple 4020. Jumlahnya itu 65.000. Dari waktunya itu kita bisa lihat. Dan menu ini digunakan untuk memantau proses pengiriman bahan ajar. Pengguna dapat melihat nomor delivery, order, status pengiriman, dan posisi pengiriman, informasi proses distribusi. Dan menu pemesanan bahan ajarnya kita bisa lihat fitur yang digunakan antara lain input data, pemesanan, pilihan bahan ajar, validasi form atau notifikasi menggunakan switch alert atau penyimpanan data sementara menggunakan array JavaScript, atau bisa digunakan F model atau FIV atau F4 atau event highlight dengan klik. Struktur projectnya itu kita bisa folder CSS untuk stylingnya, folder komponen untuk komponen UI, folder service untuk API atau service, file app atau file appjs sebagai root for UI instance-nya. Dengan struktur ini aplikasi menjadi lebih rapi, mudah dipelajari dan scalable. Kelebihan aplikasinya yaitu kelebihan aplikasi ini diantara lain atau film modern dan responsive nya atau menggunakan komponen Vue.js-nya, user interface lebih interaktif atau navigasi tanpa reload halaman halamannya atau kode lebih terstruktur dan mudah dikembangkan. Demikian presentasi dari pemesanan bahan ajar Universitas Terbuka saya yang saya buatkan. Makasih banyak dalam menontonnya. Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.